wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, sebelum kita belajar pada hari ini, marilah kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Yasmin. Ya, ayo Mbak Yasmin, silakan memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, berdoa selesai. Amin. Ya, pinter semua ya, sudah tenang berdoanya. Nah, setelah berdoa, gimana nih kabar kalian hari ini? Apakah sehat? Sehat. Iya. Terus kan hari ini tuh hari puasa, bulan puasa. Di sini puasa semua? Iya, nggak puasa, Bu. Apakah Vira puasa atau tidak? Puasa. Puasa, teman-teman. Minum susu. Orang puasa tidak boleh berbohong ya. Kamu ke rumahku. Dikasih tahu mamamu. Ya udah, yang puasa semoga puasanya lancar. Amin. Coba dilihat sekarang kanan kirinya siapa temannya yang nggak masuk? Apa masuk semua? Kenapa? Ada yang tahu? Bolos, Bu. Bolos. Sakit kok dari mana ini? Oh, sakit. Kalau misalnya ibu sakit, kita doakan supaya cepat Sembuh. Oke, sekarang seperti biasa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silahkan anak-anak berdiri. Gak mau. Ya, kalau menyanyikan sama Iya, berdiri. boleh. Ayo, Vira berdiri. Kita mau mimpin, Bu. Apa yang mimpin? Ya udah, Vira mungkin nggak apa. Ayo sama ibu. Vira mungkin. Jadi diri Jen. Sama ibu ayo. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, selamat duduk. Terima kasih, Vira. Ayo duduk dulu, Vira. Ya. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, Ibu mau tanya, kira-kira ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Membuat cerita. Membaca cerita. Membaca tentang apa? Ya, kebersihan lingkungan. Nah, ngomong-ngomong tentang kebersihan lingkungan tadi, apakah anak-anak sudah piket di kelas? Kenapa kok Vira tidak piket? Iya, benar, ada jadwalnya masing-masing. Berarti tadi yang kedapatan jadwal piket sudah piket? Pinter. Nah, berarti hari ini kita akan belajar mengenai lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat yang dikemas dalam kosakatanya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah supaya anak-anak mengerti dan menganalisis tentang kosakata seputar lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat, serta anak-anak mengetahui tentang pola barisan bangun datar berupa persegi panjang dan bangun ruang berupa tabung. Oke anak-anak, sebelum masuk ke materi, kita hari ini mau belajarnya secara berkelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 3 anak. Supaya adil, kita berhitungnya dari Mbak Vira 1, 2, 1, 2, 1, 2 gitu ya. Jadi kan ada 2 kelompok. Coba ayo Mbak Vira berhitung. 1, 2, 1. Oke, Gak mau sama Vira. Jadi yang tadi sudah mendapat 1 diharapkan duduknya di sebelah kiri ibu, yang kelompok 2 di sebelah kanan ibu. Ayo anak-anak silakan membentuk sesuai kelompoknya masing-masing. Ayo. Tak sama Vira. Ayo. Agak diberi jarak ya, kelompok 1 dan 2. Sudah lengkap ya kelompoknya 3 anak. Nah, jadi kelompok ini itu berlangsung sampai nanti
maksudnya. Baik anak-anak, seperti yang sudah disampaikan di awal tadi bahwa kita akan belajar mengenai kosakata tentang apa? Lingkungan sehat. Nah, sebelum kita masuk ke materi, anak-anak ada yang tahu apa itu kosakata? Belum tahu. Oke, jadi kalau belum tahu, Ibu akan mengasih tahu kalian tentang kosakata. Jadi, kosakata itu adalah sekumpulan kata yang memiliki arti atau makna yang biasanya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kan materinya mengenai kosakata lingkungan sehat dan tidak sehat. Jadi misalnya contohnya kosakatanya tempat sampah. Nah, menurut kalian tempat sampah ini memiliki makna atau arti apa? Tempat membuang sampah. Iya, tempat yang digunakan untuk membuang sampah. Kemudian kalau kotor ini kira-kira masuk ke dalam kosakata lingkungan apa, Mbak Alisa? Tidak sehat, Bu. Tidak sehat. Kenapa kok masuk ke dalam lingkungan tidak sehat? Emangnya kotor ini memiliki makna apa? Kotor itu tidak bersih, Bu. Iya, tidak bersih. Berarti contohnya dari kosakata itu suatu kata yang memiliki makna tertentu yang berhubungan dengan lingkungan sehat dan tidak sehat. Kalau kita hubungkan dengan materi kita yaitu lingkungan sehat dan tidak sehat. Nah, setelah tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai kosakata, di sini Ibu punya suatu teks yang judulnya Ayo Menjaga Kebersihan di Sekolah. Nah, ini akan Ibu kasihkan masing-masing satu kelompok itu satu, biar nanti kalian bisa membaca dan mengidentifikasi kira-kira kosakatanya itu apa aja yang mengenai lingkungan bersih dan tidak bersih gitu ya. Misalnya ini Ibu contohkan di sini pada paragraf pertama itu ada kata-kata lingkungan, peduli lingkungan. Nah, itu berarti nanti bisa masuk ke lingkungan sehat karena peduli lingkungan gitu. Sekarang coba Ibu bagi ke setiap kelompok dan silakan dibaca. Nanti satu kelompok Ibu tanya kira-kira sudah mendapatkan mengenai apa saja kosakatanya. Ibu beri waktu 5 menit buat membaca. Kalau sudah, boleh. Tolong sudah. Sudah, Bu. Sudah. Cepat sekali ya kelompoknya Mbak Halisa. Oh iya, Bu. Bacanya itu satu-satu. Apa nanti Vira harus belajar lagi biar bacanya lancar. Ayo coba kelompoknya Mbak Halisa bisa disebutkan salah satu contoh kosakatanya. Asri, Bu. Asri. Oke, asri ini masuk ke dalam kosakata lingkungan sehat atau tidak sehat? Sehat. Oke, sekarang dari kelompok 1. Apa aja tuh kosakatanya? Bersih. Oke, bersih masuk ke dalam apa Mbak Vira? Oke, lingkungan sehat. Nah, dari kalian membaca teks itu, kemudian kalian menemukan kosakatanya, apakah kalian sudah mengetahui apa itu kosakata mengenai lingkungan bersih dan tidak bersih? Sudah. Oke, sudah. Nah, karena dari kelompok 1 Vira dan Nadia, tolong diperhatikan dulu ya. Nanti bercandanya kalau istirahat saja. Oke, karena tadi kelompok 1 dan kelompok 2 sudah bisa menyebutkan contohnya dan sudah paham. Coba di sini dilihat lagi. Di bacaan ini ada gambar apa? Sampah. Sampah dan berserakan.
batu. Tabung. Iya, terus ada botol, tabung, terus ada apa lagi? Plastik. Iya, plastik, kotak-kotak. Nah, dari gambar sampah-sampah yang ada di bacaan ini, salah satunya itu ada sampah kaleng, sampah yang minuman ini yang berbentuk tabung, kemudian ada sampah kertas yang berbentuk persegi panjang. Oleh karena itu, kita akan mempelajari mengenai pola barisan bangun datar persegi panjang dan bangun ruang apa? Tabung. Jadi persegi panjang itu bentuknya kayak gini. Kalau tabung gimana Mbak Fira? Mbak Fira gimana? Boleh digambarkan? Salah nih. Kita lihat gimana ya Mbak Fira gambarnya. Iya, ya apa sih? Mana sih? Ya wis kok. Mana sih kelompok satu ini? Mana sih? Ini yang salah. Tabungnya apa tidur? Oke, makasih Mbak Fira, silahkan duduk. Kira-kira ini bangun tabungnya sudah benar atau masih ada yang perlu diperbaiki? Harusnya gimana posisinya? Berdiri. Berdiri harusnya. Jadi tabungnya harusnya berdiri gini ya. Iya, Bu. Ini. Nah, oleh karena itu kita akan mempelajari mengenai pola barisan bangun datar, persegi panjang, dan bangun ruang tabung. Nah, pola barisan sendiri itu apa anak-anak? Ada yang tahu? Pola barisan adalah Belum tahu. pola barisan itu susunan dari suatu secara teratur dan berulang. Jadi misalnya kan kita mau belajar tentang persegi panjang sama tabung. Nah, ibu punya persegi panjang, terus tabung, terus di sini persegi panjang lagi. Nah, kira-kira setelahnya ini bangun apa? Tabung. Ya, kenapa kok tabung? Tahu dari mana? Soalnya habis persegi panjang ke tabung. Oh iya, benar Mbak Yasmin. Jadi gitu ya, yang namanya pola barisan itu sesuatu yang secara terulang dan beraturan gitu. Nah, kita mau belajar mengenai pola barisan bangun datar persegi panjang dan juga bangun ruang tabung. Di sini Ibu sudah punya media berupa kaleng atau tabung minuman dan juga persegi panjang kertas. Ibu mau perwakilan dari satu kelompok 1 dan satu kelompok dari kelompok 2. Jadi ada 2 anak maju untuk mencoba mengurutkan pola barisan di depan. Oke, siapa yang mau maju dari kelompok 1 dulu? Vira. Vira sudah maju, terus tadi sekarang Nadia. Ayo Sudah maju. Nadia. Nah, nanti kelompok 2 siapa? Aku sudah. Yasmin. Oke, ayo Yasmin maju. Nah, di sini coba Ibu ada 2, kemudian ada 1. Nah, kira-kira dari Mbak Nadia dulu, pola barisan yang selanjutnya apa? Kira-kira kaleng atau persegi? Oke, coba. Nah, dari teman-teman kelompok 1 dan 2, jawaban dari Mbak Nadia apakah sudah benar? Benar. Oke, sekarang coba ke Mbak Yasmin. Nah, dari Mbak Yasmin kira-kira pola selanjutnya yang apa? Ini Bu. Kaleng. Iya. Oke, dari teman-teman kelompok 1 dan 2, apakah setuju dengan jawaban Mbak Yasmin? Betul. Jadi Mbak Nadia dan Mbak Yasmin sudah paham ya Sudah, mengenai Bu. pola barisan dari bangun datar dan bangun ruang sendiri? Sudah, Bu. Paham? Sudah. Oke, terima kasih Mbak Nadia dan Mbak Yasmin karena sudah berpartisipasi. Nah, dari teman-teman yang lain apakah ada yang ditanyakan mengenai contoh dari pola barisan bangun datar dan bangun ruang? Oke. Baik anak-anak, karena kita sudah melakukan
kaleng tabung. Jadi anak-anak di sini sudah mengetahui ya apa itu pola barisan bilangan bangun datar persegi panjang dan bangun ruang tabung. Sudah. Oke. Nah, karena tadi sudah belajar yang apa? Yang pertama tadi sebelum bangun ruang dan bangun datar. Dan juga bangun ruang bangun datar. Selanjutnya ibu akan memberikan kalian penugasan berkelompok. Kelompoknya sama ya ini. Jadi nanti satu kelompok mengerjakan penugasan dari ibu dan sendiri-sendiri. KPD-nya sendiri-sendiri tapi berkelompok. Jadi nanti setiap kelompok akan dihitung nilainya dan yang paling baik atau paling banyak menjawab benar nanti akan dapat hadiah. Jadi ibu akan memberikan penugasannya, kemudian kalian harus mengerjakannya secara teliti dan baik-baik. Oke, Bu. Ini ya dibagi ya satu. Iya, Bu. Ini silakan ya dibagi 1, 2, 3. Nah, diperhatikan dulu ya anak-anak. Di sini LKPD-nya di lembar kedua ada nama atau identitas. Silakan nanti ditulis namanya, kelasnya, nomor absen sama kelompok. Nah, kelompok ini berarti diisi kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian sebelum menjawab pertanyaannya bisa dibaca dulu petunjuknya yang ada di atas ini. Misalnya ini, kemudian ini bisa dibaca dulu ya petunjuknya. Nanti biar mengerjakannya bisa. Itu ya sampai akhir. Silahkan dikerjakan sendiri-sendiri tapi secara berkelompok. Boleh kerjasama sama kelompoknya untuk mendiskusikan jawabannya. Ibu kasih waktu sampai 15 menit ya. Nanti kalau sudah kita bahas bersama-sama. Berantakan. Sehat. Oke, anak-anak apakah ada yang ditanyakan mengenai pengerjaan KPD-nya atau masih ada yang belum? Sudah paham? Kelompok 1? Sudah selesai. Iya. Kita lihat dulu Bu, kelompok 1 sampai Oke, baik. Ternyata teman-teman mengerjakannya sangat semangat sekali ya. Lucu, Bu, LKPD-nya, Bu. Oh iya. Jadi di sini kita akan membahas mengenai penugasan yang sudah kalian kerjakan. Oke, pada halaman ini yang Ayu membaca ini teksnya sama ya seperti yang tadi. Ya, Bu. Tadi sudah dibaca sendiri-sendiri kan? Sudah. Oke. Dari teks ini menceritakan tentang apa? Menjaga kebersihan di sekolah. Menjaga kebersihan di sekolah. Kemudian yang kedua mengenai ayo menganalisis. Kira-kira di sini kan petunjuknya setelah membaca teks, analisisnya tentang kosakata yang berhubungan dengan lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Kemudian kalian disuruh menuliskan kosakatanya. Nah, oleh karena itu perwakilan kelompok maju untuk mempresentasikan apa saja kosakata yang sudah ditemukan. Siapa yang mau maju? Kiki. Rere. Siapa? Rere. Regina ya dari kelompok 2. Iya. Nadia dari tadi belum. Yang ini ya, Bu. Ya, silakan kelompok 1 dibuka semua ya KPD-nya. Ya, Bu. Silakan Mbak Regina dibacakan. Jadi untuk kosakata yang lingkungan sehat itu dari kelompok 2 menemukan kata peduli, keindahan, rapi, sehat, bersih, dan asri. Terus untuk kosakata lingkungan tidak sehat itu ada kurang terjaga, sembarangan, kotor, sampah, tidak rapi, dan berserakan. Oke, yang selanjutnya
yang kedua itu yang mengurutkan Ya, lihat semua, ayo kelompok 1. ini ada tabung kertas, berarti pola berikutnya itu tabung. Terus ini ada kertas, berarti pola berikutnya itu tabung dan kertas. Terus kemudian yang ketiga ini tabung, kertas, tabung. Terus yang keempat terakhir itu ini tabung, kertas. Oke, Yang terakhir ayo dibuka kelompok 1. ini aku. Ya. Ini kaleng, kertas, berarti kertas. Nah ini kertasnya itu yang ini. Oke. Terus ini kaleng, titik-titik itu kertas, berarti ini kertasnya yang ini. Berarti ditarik ke kertas yang ini. Terus ini sudah kertas. Terus ini titik-titik tadi kaleng itu yang ini. Terus ini kertas, kaleng, titik-titik itu kertasnya dari yang sama, ditarik yang ini. Dan yang terakhir itu kaleng biru, kertas, jadi kaleng biru lagi yang ini. Oke, terima kasih Mbak Regina atas presentasinya. Dari kelompok 1 dan anggota kelompok 2, apakah jawabannya setuju dengan Mbak Regina? Berarti jawaban dari Mbak Regina sudah benar ya. Sekarang kita coba Ibu lihat lagi dari yang awal itu Mbak Regina menemukan berbagai macam kosakata mengenai lingkungan sehat dan tidak sehat. Di antaranya yang lingkungan sehat tadi ada peduli, kebersihan, keindahan. Terus yang tidak sehatnya ada kotor, terus sembarangan, dan berserakan. Nah, jadi jawaban dari Mbak Regina mewakili kelompok 2 tadi sudah benar, mengelompokkan kosakata yang atas ini ke dalam kosakata lingkungan apa? Lingkungan sehat, kemudian yang ini lingkungan tidak sehat. Nah, dari anak-anak apakah ada yang masih ditanyakan mengenai kosakata tentang lingkungan sehat dan tidak sehat atau sudah paham? Sudah paham. Kalau Peduli lindungi itu apa tuh? Kalau Peduli Lindungi itu sebuah aplikasi, kan ada kata-kata pedulinya, tapi tidak termasuk ke dalam kosakata lingkungan sehat. Soalnya Peduli Lindungi itu masuknya ke kesehatan gitu Mbak Fira. Ya, itu ya. Jadi, nah terus yang selanjutnya tadi sudah benar juga Mbak Regina menyelesaikan pola barisan bangun datar persegi panjang dan juga bangun ruang tabung sesuai dengan yang diminta di LKPD. Jawabannya sudah benar. Dan yang terakhir ada mencocokkan juga dari pola-pola bangun datar dan bangun ruang. Tadi jawabannya Mbak Regina juga sudah benar, mencocokkannya. Jadi semuanya sudah tepat. Apakah dari kelompok 1 juga sudah benar dan sudah memahami? Sudah. Baik. Jadi dari kelompok 1 dan 2 ternyata penugasan di LKPD-nya sudah paham ya? Di LKPD-nya tadi penugasannya ada tentang apa saja Mbak Yasmin? Ada mencari kosakata tentang lingkungan bersih dan tidak bersih. Terus Mbak Alisa Itu adalah mengurutkan pola bangun Iya. datar, menggunakan bangun datar persegi panjang dan bangun ruang tabung. Oke, jadi sudah paham ya? Sudah tahu. Oke. Nah, tadi kan sudah dibahas ya ke depan. Sekarang coba LKPD-nya dikumpulkan. Ibu mau menilai dulu per individu dari kelompok. Nanti nilainya akan diakumulasikan dan Ibu akan menentukan kelompok 1 atau kelompok 2 yang menjadi pemenangnya. Tadi kalau di awal sudah dijelaskan bahwa ada hadiahnya. Oke. Silahkan dibuka kelompok 1. Kelompok 2 kita dulu. Oh iya, kelompok 2, mohon maaf. Kelompok 1. Posisi Kiki. Ya. Nah, setelah Ibu menilai dari kelompok 1 dan kelompok 2, ternyata perbedaan nilainya hanya selisih 5 poin. Jadi
ya. Tadi kan sudah Ibu jelaskan mengenai materi dan juga kelompok sudah mengerjakan LKPD-nya. Nah, gimana perasaan dari anak-anak setelah sudah bekerja sama dalam kelompok, terus maju, terus tanya jawab, gimana perasaannya? Senang. Ya. Tadi belajar tentang apa aja? Berarti yang pertama, Sehat dan tidak sehat. ya, pola barisan, bangun ruang dan bangun datar. Nah, jadi pada hari ini tuh intinya kita belajar mengenai dua hal, yaitu kosakata lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Nah, kita belajar kosakata tadi itu berguna untuk menambah kosakata kita agar lebih mudah berkomunikasi, apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sudah belajar pola barisan gitu, jadi kita tahu cara menyelesaikan, cara kayak mengurutkan pola barisan itu gimana di kehidupan sehari-hari itu. Kemudian untuk memperkuat lagi pengetahuan dari anak-anak, Ibu di sini punya soal evaluasi yang mungkin soalnya itu gampang-gampang kalau anak-anak sudah paham semua. Jadi nanti dibagikan satu-satu ya. Hanya 10 menit aja buat mengerjakan karena soalnya cuma sedikit, oke? Jadi setuju ya mengerjakannya, tidak boleh mencontoh teman sebelahnya. Silakan dikeluarkan pensilnya teman-teman. Tak bawa, Bu. Oh iya, nanti tak pinjam. Kan ada Yang tak bawa bisa pinjam. Injam kok. Pinjam. Makasih, Bu. Ya, ini yang nggak bawa, yang nggak bawa. Makasih, Bu. Ya, silahkan dikerjakan dengan baik ya. Dibaca dulu petunjuknya, dibaca soalnya yang benar. Jangan terhubung-hubung mengisinya. Ayo Mbak Nadia dikerjakan. Bu, ini disiram ya, Bu? Ya, Sudah, Bu. belum. Kamu kan dibaca ya, cepet. Dibaca yang baik. Ayo Mbak Fira, jangan cepat-cepat. Tidak boleh mencontoh Mbak Nadia. Ayo dikerjakan sendiri. Ya, Bu. Suci, Bu. Sudah, Bu. Saya sudah. Sudah. Oke, kalau sudah boleh dikumpulkan ya ke depan. Ayo dikumpulkan sendiri. Bu, ngapa anak dua Bu? Ini. Yuk, Bin. Aku mau lari dengan kayak penghargaan. Baik anak-anak, karena tadi sudah mengerjakan soal evaluasi, jadi untuk pertemuan hari ini mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Jadi anak-anak ingat-ingat ya mengenai materi kosakata lingkungan sehat, lingkungan tidak sehat, dan juga pola barisan, bangun datar, dan bangun ruang. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, silahkan anak-anak nanti membaca bukunya di rumah masing-masing ya. Ya, Bu. Nanti dibaca halaman 15 sampai 17. Silahkan dipelajari ya. Ya, Oke. Bu. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu karena di awal tadi sudah berdoa. Tadi kan dipimpin oleh Mbak Yasmin. Sekarang siapa yang mau memimpin doa? Nadia. Oke, ayo Mbak Nadia, silakan dipimpin doa. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Terima kasih Mbak Nadia sudah memimpin doa, dan terima kasih anak-anak sudah mengikuti kegiatan hari ini dengan semangat, dan tetap semangat untuk kegiatan-kegiatan berikutnya bersama Ibu. Tetap semangat juga puasanya hari ini. Ya, Semoga pembelajaran hari ini bisa diingat terus ya sama anak-anak. Ya, Bu. Ya, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.